Sementara itu pemirsa, sidang lanjutan dalam perkara dugaan pembunuhan yang dilakukan oknum dosen Tiromsi Sitanggang terhadap suaminya, Rusman Maralen Situngkir, kembali digelar. Kali ini dalam keterangan sejumlah saksi menyebut kalau sebelum kasus pembunuhan ini terjadi, terdakwa sering cekcok dengan korban. Bahkan terdakwa sering berkata kasar terhadap suaminya. Sidang kasus dugaan pembunuhan Rusman Maralen Situngkir oleh istrinya yang juga seorang dosen, Dr. Tiromsi Sitanggang, kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan yang menghadirkan 3 orang saksi. Fani Sitanggang, saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini, menjelaskan jika terdakwa Tiromsi Sitanggang dan suaminya Rusman Maralen Situngkir sering cekcok, bahkan terdakwa sering memarahi dan berkata kasar terhadap korban. Tidak hanya itu, saksi juga menyebut kalau terdakwa pernah memberi makan korban hanya dengan nasi putih saja. Namun pernyataan saksi Fani Sitanggang yang merupakan karyawan di kantor notaris terdakwa justru dibantah terdakwa. Saat kejadian, saksi Fani Sitanggang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat juga mengaku berulang kali diminta terdakwa membeli berbagai kebutuhan rumah seperti membeli air galon, memperbaiki resleting celana terdakwa, hingga mengambil sertifikat ke salah satu kampus dan saksi melihat sopir terdakwa Gripa Sihotang sekitar pukul 9 pagi datang memenuhi panggilan terdakwa. Saat kembali, saksi mendapati kantor dalam kondisi sudah sepi dan saksi mendapat kabar kalau terdakwa mengantar korban ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia akibat kecelakaan. Sedangkan keterangan 2 orang saksi dari Dinas Pertanian, Maranata dan Umar, mengaku saat pergi bersama terdakwa dan sopirnya Gripa Sihotang meninjau lahan di Paribuntoba, kedua saksi tidak menemukan ada hal aneh atau mencurigakan yang diperlihatkan terdakwa dengan Gripa Sihotang. Si terdakwa ini datang lagi menyuruhnya cepat-cepat untuk ke ambil sertifikat tanah di kampus Saributara. Tapi yang mau dijumpai itu ada seseorang dijumpai di sana. Dia pun kaget, sertifikat apa? Kan begitu. Coba telepon. Dia telepon tak diangkat-angkat. Begitu. Kuasa hukum pihak keluarga korban Ojahan Sinurat pun berharap melalui fakta-fakta di persidangan, pihaknya berharap hakim menjatuhi hukuman yang setimpal terhadap korban, terhadap pelaku dengan perbuatannya. Dari Medan, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.